Wayang kulit adalah budaya bangsa yang syarat akan makna di dalamnya. Wayang kulit diakui dengan segala kompleksitas seninya. Di dalamnya terkandung unsur seni rupa yang digambarkan dengan wayang yang dibuat dari kulit binatang, kemudian dibentuk pipih, dipahat, dan disungging dengan kombinasi warna yang beraneka ragam. Yang tentu di dalam setiap warna itu termuat makna. Misal warna hitam, lambang kewibawaan, merah menggambarkan amarah, atau seperti watak raksasa, seni musik tercipta dari iringan gamelan dan nyanyian tembang-tembang indah yang dinyanyikan oleh sinden yang berfungsi untuk mengiringi jalannya pagelaran wayang. Biasanya, tembang yang akan dinyanyikan sesuai dengan suasana dalam cerita. Sastra tercermin dalam suluk-suluk yang dituturkan dalang. Drama tercermin dari seorang dalang yang memerankan banyak tokoh dengan beraneka ragam suara, watak, dan pembawaan yang berbeda. Wayang adalah suatu karya yang luhur. Kata wayang yang artinya bayangan kemudian dapat diartikan lagi sebagai bayangan hidup manusia, karena wayang merupakan sebuah gambaran manusia secara universal dalam setiap lakonnya. Semua berkaitan dengan kehidupan manusia, dan juga setiap tokoh wayang memiliki sikap seperti manusia. Artinya tidak ada yang baik, maksudnya tidak ada yang baik, yaitu tidak semuanya baik dan tidak semuanya buruk. Misalkan wayang Puntadewa, dia memang dikenal baik, tidak pernah berbohong, tidak membenci, dan baik hati. Namun Puntadewa ini juga pernah berjudi, bahkan juga bisa marah, yang mana ketika dia marah, dia akan merubah dirinya menjadi raksasa yang dinamakan Dewa Amral. Wayang adalah media penyebaran agama Islam yang dahulu dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Dari situ dapat dikatakan bahwa wayang saat ini juga dapat digunakan sebagai media sosialisasi, pembelajaran, dan penyampaian pesan kepada masyarakat. Karena wayang selalu terkandung nilai-nilai yang hendak disampaikan pada para penonton, baik nilai religi, sosial, kemanusiaan, kesatria, pemimpinan, dan lain sebagainya, baik yang berupa simbol-simbol seperti ukiran, warna, bentuk, maupun nasihat yang disampaikan langsung oleh dalang. Dalam suatu pagelaran wayang, setiap jalannya akan dapat ditemui nilai-nilai kehidupan yang disisipkan, baik dalam perjalanan lakon maupun pada koro-koro sekalipun, dan ditutup dengan kemenangan kebaikan di atas kejahatan. Hal ini mengandung filosofi bahwa kebaikan akan selalu mengalahkan kejahatan. Wayang menjelma sebagai suatu hal yang menarik dan ikonik, tidak hanya kalangan tua, namun kini kian merambah ke jiwa para pemuda. Wayang memiliki bermacam-macam background, tergantung di mana wayang itu tumbuh dan berkembang. Bahkan hampir setiap negara memiliki kesenian ini. Namun intinya, di Indonesia ini tetap sama. Kita hanya Ramayana dan juga Mahabharata yang terkenal dengan pengaruh Hindu, namun disesuaikan dengan budaya Jawa yang ada. Wayang adalah kubahan asli orang Jawa, karena kata wayang adalah bahasa Jawa dan bukan bahasa Sanskerta. Maka dapat dikatakan bahwa wayang ini adalah budaya asli kita. Lakon wayang pun juga berbeda dari cerita-cerita yang ada di India. Wayang saat ini, di era ini, dapat dikatakan sebagai pencerminan suatu demokrasi yang dikemas dengan kreativitas seni. Karena wayang mampu menghadirkan tokoh masyarakat, para pejabat, dan kemudian di saat itu pula menyampaikan aspirasi dari masyarakat, maupun sebaliknya, wayang dapat menghadirkan banyak masyarakat, kemudian dapat menyampaikan pesan dapat pada masyarakat, misalnya seperti pendidikan, seperti sosial, seperti narkoba,
kafe, dan lain sebagainya. Wayang adalah media komunikasi antara rakyat dan pemimpin, dan juga sebaliknya. Wayang di zaman sekarang ini telah berkembang pesat, bukan sekedar pertunjukan, namun di sini ada pesan yang ingin disampaikan, kemudian dikemas sesuai dengan perkembangan zaman. Bahasanya pun juga sudah berbeda dari wayang zaman dahulu, di mana bahasanya sekarang dikemas agar lebih mudah dimengerti di semua kalangan. Terkadang di sini adalah tempat komunikasi yang baik antara pemerintah dan rakyat, karena seringkali wayang mampu menghadirkan tokoh masyarakat dan pejabat penting. Wayang adalah kearifan lokal yang kini telah diakui oleh dunia sebagai warisan budaya yang tidak benda. Wayang adalah pencerminan dari masyarakat kita yang bijaksana. Seperti itulah pendapat saya. Mari kita lestarikan budaya bangsa.